Pertama begini, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Isim fa'ilnya mukhlisun, betul? Isim maf'ulnya mukhlasun. Pertama, bahwa mukhlis dengan mukhlas itu berbeda. Kalau mukhlis isim fa'il, kalau mukhlas isim maf'ul. Coba dengarkan firman Allah ketika menceritakan iblis dendam kepada manusia karena gara-gara manusia iblis diusir dari surga. Dia mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Awas, bahasanya jangan salah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mananya, aku bersumpah demi kebesaranmu ya Allah, manusia akan kugoda semuanya. Tetapi ada orang-orang yang tidak mempan digoda oleh aku, yaitu minhumul mukhlasin, orang-orang yang mukhlasin, yakni ikhlasnya sudah 100%, sudah disetempel ya kan, dilak, yang sudah tidak bisa dipermainkan oleh setan-setan itu. Kalau kita ini mentok-mentoknya mukhlisun, belum sampai mukhlasun. Itu artinya kita lagi berupaya ingin menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Itu bedanya. Jadi artinya tetap kita selalu mudah tergoda oleh setan. Kemudian ikhlas yang dipertanyakan Bapak siapa namanya? Siapa? Rudi, Bapak Rudi. Ini Budi, Bapak Budi. Ikhlas dalam bahasa Indonesia apa ikhlas dalam bahasa Arab? Karena berbeda. Asalnya bahasa Arab, begitu pindah ke Indonesia maknanya sudah bergeser. Ya, takwa bahasa Arab, begitu takwa bahasa Indonesia maknanya sudah bergeser. Murid bahasa Arab atau murid bahasa Indonesia. Kalau murid bahasa Indonesia itu anak-anak didik yang masih kelas SD, namanya murid. Kalau SMP SMA namanya siswa. Kalau perguruan tinggi namanya mahasiswa. Kalau di Arab, murid ini adalah siswa yang tertinggi. Gurunya namanya mursyid. Anak namanya murid. Kalau SD namanya tilmidun. Ya kan? Nah, kalau mahasiswa namanya tolabah. Kalau sudah kelas tinggi S3 ke atas itu namanya al-murid, beda. Itu mananya. Maka harus kita waspadai ikhlas bahasa Arab apa ikhlas bahasa Indonesia. Kalau ikhlas bahasa Indonesia maknanya purpuran baik. Sampean ngutangin yang uang, bayar kapan? Samang kelek. Sajeng kelek. Tagi maning engkau sukiki. Iya, tekamane kan sukiki, iya sukiki, ya kan sukiki. Saya akhirnya saking mengkelek, wetan seki, oke, wis ikhlas baik, wis pur, wisnya, wis ikhlasakan, artinya wis aja bayar maning. Saya kira seperti itu. Maka seringkali pemahaman ikhlas dalam bahasa Indonesia berpengertian bahwa orang beribadah kalau ikhlas itu tidak minta upah. Purpuran sih, tetapi sebetulnya ikhlas dalam bahasa Arab itu sekalipun minta imbalan masih dalam wilayah ikhlas. Sekalipun orang itu mengharapkan surga sudah termasuk ikhlas, tapi mukhlis. Nah, mengharapkan ganjaran ikhlas, mentoknya mukhlis, belum sampai mukhlas. Itu bedanya. Karena orang-orang sendiri itu, para nabi, para rasul pun ketika menjalankan tugasnya menyampaikan dakwah, dia masih ada harapan mendapat bayaran dari Allah. Mari dengarkan firman Allah. Qalu inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin
in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku adalah utusan Allah untuk kamu semuanya. Oleh karena itu fattaqullah wa ati'un, bertakwalah kepada Allah, ikutilah saya. Saya ingin membimbing kamu ke jalan yang benar. Wa ma as'alakum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu. Ya, para rasul tidak pernah minta upah dari umatnya. Sejen kalau dukun zaman kieu jaluk bejani. Ya kan? Jaluk mahar ya. Ya, kalau rasul tidak. Tetapi para rasul itu tetap ada harapan dibayar. Tapi yang bayar siapa? Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak minta upah dari kamu, in ajriya illa ala rabbil alamin, upahku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti masih ada harapan dibayar enggak? Ada. Para nabi ikhlas enggak? Ikhlas. Itu bedanya. Jadi pengertian ikhlas itu sampai batas mana? Kalau Allah itu di Al-Quran mengiming-imingi, menawarkan pahala, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah engkau bertobat pada Allah, berbaktilah kepada Allah. Allah menjanjikan, ya, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah sendiri yang mengiming-iming, yang menawarkan surga. Maka kita sah saja kalau kita mengharapkan surga. Kalau orang itu beribadah mengharapkan surga, ya ujung-ujungnya dia minal mukhlisin. Oke? Nah, kalau untuk tidak lagi berharap apapun, nanti penghujungnya Pak Rudi ini tergolong minal mukhlasin. Yaitu sudah tidak minta pahala, tidak minta surga, tidak minta sehat, tidak minta rizki. Semua apapun yang kulakukan just because I love you. Aku hanya cinta kepadamu. Paham? Pengen gitu tingkatnya. Yuk kita bangun rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga perempuan pun pasti akan menolak kalau aku bilang aku cinta kepadamu karena aku mengharapkan hartanya, gombal loh. Betul nggak? Perempuan juga akan menolak cinta kita kalau mengatakan aku cinta kepadamu karena bapaknya jadi menteri, barangkali saja diangkat jadi pegawai negeri. Gombal kamu ini semuanya. Betul nggak? Makanya kalau cinta perempuan, katakan, Neng, aku mencintaimu. Aku menerima segalamu dengan kebaikanmu, dengan burukmu. Aku mencintaimu lahir dan batin. Siap? Itu pada perempuan. Kepada Allah juga sama. Cuma nanti yang jadi masalah ini bagaimana caranya membangun cinta kepada Allah. Itu yang menjadi sulit. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Dibalik lagi pertanyaan, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sampai sekarang kok belum bisa mencintai Allah? Apa sebabnya? Semua apa saja yang kita lakukan ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Kapan kita berbuat untuk Allah? Nah, itu pertanyaan besar. Nah, sehingga untuk menjawab kenapa kita tidak pernah cinta kepada Allah, sebabnya adalah karena kita tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Kita tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Itu saja. Hai perempuan, sekalipun engkau menolak ketika kulamar, oke. Jadi mau nggak? Nggak mau. Oke, sudah baiklah. Tapi setiap hari saya kirimin uang 10 juta. Mobil saya kasih. Rumah saya kasih. Kang pengen nantur ketan pirang hektar nok 10 hektarnya cek sawah 10 hektar. Rumah Kang saya kasih rumah. Mustahil dia tidak mencintaiku. Dengan kebaikan orang pasti akan mencintai. Betul nggak? Nah, sebabnya kita tidak pernah mencintai Allah
karena kita tidak pernah merasakan kebaikan Allah. Selama ini rizki yang kita dapatkan prangsane oli pegel dewek sirake prangsane. Wis paham? Paham? Yuk mulai sekarang kita sadari bahwa apapun yang kita dapatkan, sekalipun secara syariatnya kita menanam ketan, sekalipun secara syariatnya kita berangkat ke Taiwan kerja jadi TKW, sekalipun syariatnya kita menjadi apa saja, begitu kita menerima rezeki, katakanlah hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhanku. Ya Allah terima kasih aku dikasih rezeki. Begitu setiap kita menerima rezeki, sanjunglah Allah dan terima kasih kepada Allah. Di situ akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah juga tidak selalu mengabulkan doamu. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, ada sulit, ada mudah. Tidak ada hidup yang lancar, Bu. Rezeki kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Betul nggak? Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita sembuh. Tetapi bersyukur kepada Allah jangan hanya ketika mendapatkan uang saja. Jangan ketika mendapatkan rezeki saja. Kita bersyukur, kita memuji Allah dalam kondisi apapun. Selalu mengatakan alhamdulillah. Pisan manen beli payu-payu laki, ketemu karo demenan, ngejak kawin, dua laki ini demenan maning, oleh duit akeh, oleh setitik, oleh duitnya hilang, alhamdulillah. Nah kalau kita sudah betul-betul mencintai Allah, kondisi apapun kita selalu memuji Allah. Nanti setelah itu, apabila kita selalu memuji Allah dalam kondisi apapun, nanti Allah akan mengatakan, wahai hambaku, apabila mulutmu selalu memujiku, maka nanti apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku dengarkan. Disitulah di ujung lidahmu ada namanya kun fayakun. Apa yang kau ucapkan pasti terjadi. Sirah kadel bikin ke pulane wong lanang ajelok bebeda rabine sampean sing alhamdulillah sampai ketemu demenan orang nyewot alhamdulillah, laki kula masih alis alhamdulillah. Nah kalau istri sudah seperti itu jangan bikin perkara. Barangkali dia lupa nyupatane Kang gempor sirah kayak bilang aja. Paham begini? Awas nanti tetok share. Makanya sekali lagi, tetapi bagaimana caranya kita memuji Allah itu ada petunjuk dari Allah. Makanya Allah selalu mendengar kita itu, kita baca sami Allahu liman hamidah. Allah selalu mendengarkan orang yang memujinya. Tapi bagaimana cara memuji Allah itu? Tidak boleh setengah-setengah. Tumplakkan kabeh blak. Tidak ada ruang-ruang kosong. Tidak ada tetesan-tetesan terakhir. Tumpahkan semuanya. Rabbana lakal hamdu. Ya Allah kami selalu memujimu. Seberapa banyak kau memuji Allah? Mil'us samawati sakebekeng langit. Wa mil'ul ardi lan sakebekeng bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du lan sakebeke seberang kanan yang langit lan sakebeke seberang kanan yang bumi. Pujilah Allah selalu. Oke? Mulai hari ini jangan ada air mata terbuang-buang. Tidak perlu menyedihi yang hilang, mesti terlalu banyak nikmat Allah yang patut engkau syukuri. Amin. Wis tadi wali kabeh jenekin ke. Semua udah baik nggih. Aduh pengen nikmat terus menjaga tersembunyi gitu. Jadi ujungnya pada akhirnya mah saya hanya meminta maaf barangkali ada ucapan yang kurang pantas, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat dan kesejukan di hati kita semuanya. Amin ya rabbal
Amin. Mangga salang-salang, moga-moga Allah memberikan hidayah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.